dengan peralatan pertanian, saya kira kita sudah masuk ke ambang yang relatif mengkhawatirkan ya. Padahal produsen-produsen kita itu memiliki kemampuan untuk memproduksi barang yang mirip dengan yang sekarang ini diimpor kan. Tadi sudah saya sampaikan, kandungan lokalnya itu sekarang sekitar 40-80%. Nah, itu untuk barang-barang yang semacam traktor, lalu ada combine harvester, lalu ada alat tanam, dan lain sebagainya. Itu yang barang-barang besar-besar ya. Yang barang-barang kecil itu sebenarnya juga sangat banyak UMKM, UKM kita yang memproduksi barang alat-alat pertanian yang skala kecil. Saya itu di asosiasi, saya ketua umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Mbak. Itu ada teknologi taninya kan ya. Jadi beberapa sedulur kami itu juga memproduksi barang-barang yang hampir mirip, alat-alat pertanian yang hampir mirip, yang bisa digunakan di dunia pertanian. Ada alat penyemprot hama, alat untuk nanam, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi kapasitas itu kita mampu lah. Yang sekarang ini yang amat sangat diperlukan oleh pemerintah adalah keberpihakan terhadap apa yang kita produksi. Ini yang amat sangat penting. Dan keberpihakan ini amat sangat kita tunggu, dan harapan kita juga dari apa yang disampaikan Presiden itu betul-betul turun sampai ke bawah kan, sehingga Pemda-Pemda juga melakukan hal yang sama. Dan kalau ini bisa dilakukan betul-betul luar biasa itu Indonesia. Berapa ratus triliun Baik. dana yang bisa kita hemat. Jadi itu, Mbak. Iya, baik. Pak Firman, industri tekstil di tanah air ini kan masih kebanjiran produk impor juga nih Pak. Hal ini mempengaruhi industri hilir seperti alas kaki yang juga membutuhkan kain sebagai bahan baku utama. Akibatnya tingkat kompetitif juga masih rendah. Nah Pak, untuk melindungi industri domestik, perlukah penerapan safeguard di industri alas kaki, Pak Firman? Pertama kan kita harus sampaikan bahwa masing-masing sektor pasti berbeda-beda. Karena untuk industri alas kaki kita adalah negara net eksportir. Bahkan untuk industri alas kaki di tahun 2020 dan 2021 di saat ada masa pandemi kita justru tumbuh ekspor kita. Artinya kita menjadi salah satu sektor yang sangat kompetitif baik itu di Indonesia maupun secara global. Nah ini kan kita mendapatkan manfaat yang cukup besar di masa-masa pandemi ketika demand dunia secara global menurun, tapi daya saing kita tumbuh. Nah di sisi lain memang kita ada market dalam negeri yang juga harus kita jaga. Saya rasa salah satu kunci dari permasalahan kita adalah soal bahan baku. Nah aturan kita selama ini selalu bicara mengenai HS Code, di mana HS Code ini itu artinya diberlakukan sama untuk seluruh produk. Kita tidak mengenal yang namanya kualitas, kemudian kita tidak mengenal yang namanya motif, kita tidak mengenal yang namanya desain. Padahal industri alas kaki adalah industri fashion. Untuk industri fashion kita butuh variasi motif, variasi model yang tidak mungkin kita tutup semua itu harus disumbang dari bahan baku dalam negeri. Karena kalau kita tutup 100%, tentunya kita akan kesulitan sendiri. Nah, di sisi lain karena kita perlu variasi yang cukup besar, maka secara quantity order kita untuk industri dalam negeri, bahan baku kita, kuantitinya tidak masuk. Sehingga ketika kita tanya ke supplier lokal, kuantitinya jauh kurang, tidak mencukupi. Dan kemudian kedua, karena kuantitinya kecil, kalaupun dipaksakan harganya akan sangat mahal. Nah ini tentu akan berdampak terhadap industri alas kaki. Pada tahap ini tentu kita ingin industri dalam negeri kita tetap survive. Salah satunya adalah dengan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini kembali jangan ada aturan baru, karena aturannya sudah cukup banyak. Kita punya SNI itu juga tidak mudah industri lokal kita untuk bisa dapat SNI. Untuk bisa dapat SNI kita harus punya ISO. Bayangkan bagaimana UKM kita bisa punya ISO. Kemudian kedua, setelah punya ISO kita kemudian harus mengajukan lagi produk kita diuji lagi. Secara cost itu juga pasti juga cukup mahal. Nah setelah itu kita kemudian punya TKDN lagi. TKDN ini juga kemudian setelah kita punya TKDN, ternyata ketika ada pengadaan barang pun ya seperti Pak Presiden sampaikan, ada juga yang masih menggunakan produk-produk impor.
Ada beberapa kemungkinan. Pertama, memang ada spek-spek tertentu yang dibutuhkan. Misalnya untuk militer ya. Militer kan butuh spek-spek tertentu yang mungkin kita tidak bisa produksi. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana solusinya? Kemudian untuk industri-industri seperti pertambangan, kemudian perminyakan, itu mungkin butuh spek tertentu yang mungkin perlu kita duduk bersama. Mari kita bikin speknya, kita bikin standarnya. Kalau memang itu bisa kita standarkan bersama, ayo kita bikin bersama gitu. Jadi saya rasa perlu komunikasi antar sektoral di kementerian